Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad wa man tabi'ah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ummati ajma'in, amma ba'du. Jamaah sebangsa dan setanah air yang dirahmati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih saja memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih mampu mau belajar dan belajar, tiada lain untuk memahami ajaran-ajaran Allah, sehingga kita bisa mempelajari Islam dengan sebenarnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada tayangan YouTube kali ini kita akan mengkaji tentang liberalisasi pemikiran Islam. Islam adalah agama dan peradaban yang di dalamnya terkandung ritual-ritual keagamaan dan prinsip-prinsip kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan. Sebagai suatu peradaban Islam, membahas semua aspek kehidupan dengan kadar kedetailan yang berbeda-beda. Semua aspek itu saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Aspek-aspek dalam peradaban Islam itu telah berhasil direalisasikan oleh para ulama di masa yang lalu dan berhasil memberi manfaat kepada umat manusia di berbagai penjuru dunia. Namun, Islam saat ini tidak dapat mengembangkan aspek peradabannya karena terdapat peradaban lain yang sangat dominan di dunia ini dan bahkan mendominasi aspek-aspek peradaban Islam di hampir seluruh dunia Islam. Barat, yang dimaksud sebagai peradaban yang dominan itu, telah menyebarkan ideologi, sistem ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya ke dunia Islam. Selain itu, Barat juga menyebarkan faham-faham yang telah menjadi bagian dari ideologi mereka, yaitu faham sekularisme, liberalisme, pluralisme, feminisme, hedonisme, dan lain sebagainya. Faham-faham itu semua disebarkan melalui program yang disebut liberalisasi pemikiran Islam. Tayangan YouTube kali ini tiada lain adalah diambil dari buku kecil Liberalisasi Pemikiran Islam, Tantangan Pemikiran Islam, yang dikarang oleh Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi MA. Hanyalah upaya untuk menunjukkan keseluruhan program liberalisasi itu agar umat Islam mengetahui dan menyadarinya, sehingga dapat memberikan jawaban yang cerdas dan argumentatif. Sebab kesadaran akan tantangan merupakan bagian dari jawaban terhadap tantangan itu. Tantangan mendasar
yang dihadapi umat Islam dewasa ini sebenarnya bukan berupa ekonomi, politik, sosial dan budaya, tapi tantangan pemikiran. Sebab persoalan yang timbul dalam bidang-bidang tersebut serta bidang-bidang terkait lainnya, jika dilacak ternyata bersumber pada persoalan pemikiran. Tantangan pemikiran itu bersifat internal dan eksternal sekaligus. Tantangan internal telah lama kita sadari, yaitu kejumudan, fanatisme, taklid, bid'ah, khurafat, sebagainya, yang akibatnya adalah lambatnya atau sembrononya proses ijtihad umat Islam dalam merespon berbagai tantangan kontemporer. Lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan Islam dan pesatnya perkembangan aktivisme. Sedangkan tantangan eksternalnya adalah masuknya paham, konsep, sistem, dan cara pandang asing seperti liberalisme, sekulerisme, pluralisme agama, relativisme, feminisme, dan gender, dan lain sebagainya ke dalam wacana pemikiran keagamaan Islam. Meski ideologi dan paham liberalisme telah lama lahir dan berkembang di Barat, tapi penyebaran paham ini menemukan momentumnya setelah terjadinya drama tragedi 11 September 2001. Di saat itu, Barat mendeklarasikan bahwa musuh peradaban dunia adalah ekstremisme dan radikalisme serta terorisme, dan itu berasal dari agama, khususnya Islam. Maka sejak tahun 2001 pemikiran liberal disebarkan dengan gencar melalui berbagai media sosial, media elektronik, dan bahkan melalui lembaga pendidikan formal ke dunia Islam. Penyebaran pemikiran liberal ini tidak banyak disadari umat Islam. Ini karena beberapa sebab. Pertama, gerakan ini dipelopori oleh tokoh-tokoh pemikir Muslim Arab dan diikuti oleh para dosen di perguruan tinggi Islam di Indonesia, dan bahkan oleh kiai-kiai dari pesantren dan ormas Islam. Kedua, para pegiat gerakan liberal menampilkan pemikiran mereka seakan-akan sebagai pembaharuan pemikiran Islam, pemahaman Islam yang rasional atau pemahaman Islam kontemporer. Ketiga, gerakan ini mendapat dukungan intelektual dan finansial dari negara-negara Barat. Maka dari itu, ketika pemikiran liberal ini masuk dan bercampur dengan pemikiran Islam, anak-anak muda yang sedang mengalami intellectual puberty menyanjung-nyanjung dan mengikutinya dengan bangga dan percaya diri sehingga kehilangan pikiran kritisnya. Akhirnya mereka melihat Islam melalui cara pandang sekulerisme, liberalisme, feminisme, humanisme, dan sebagainya. Tayangan YouTube kali ini diambil dari buku kecil Liberalisasi Pemikiran Islam, Tantangan Pemikiran Islam,
yang dikarang oleh Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi MA akan membahas asal-usul paham liberal ini, strategi penyebarannya di dunia Islam, dan pengaruhnya terhadap pemikiran cendekiawan Muslim. Pada akhir bagian dari buku ini akan dipaparkan jawaban atas stigma atau cap atau tuduhan atau klaim kepada Pondok Modern Gontor sebagai lembaga pendidikan liberal karena mempunyai moto berpikir bebas dan jiwa kebebasan. Jamaah sebangsa dan setanah air yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Pada bab 1 berbicara tentang asal-usul dan makna liberalisme. Definisi liberal. Kata liberal diambil dari bahasa Latin liber, artinya bebas, tidak diperbudak, atau suatu keadaan di mana seseorang itu bebas dari kepemilikan orang lain. Itu adalah pengertian liberal yang lama, the old liberalism. Namun pengertian liberal pun berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Alonzo L. Hamby, PhD, profesor sejarah di Universitas Ohio, misalnya mendefinisikan liberalisme sebagai paham ekonomi dan politik yang menekankan pada kebebasan, freedom, persamaan, equality, dan kesempatan, opportunity. Dapat dilihat dalam buku Brinkley, Alan, Liberalism and its Discontents, Harvard University Press, tahun 1998. Dapat dilihat juga di dalam buku Gray Jones, The Two Faces of Liberalism, New Press, tahun 2000. Begitu juga dapat dilihat di dalam buku Kloppenberg James T. The Virtues of Liberalism, Oxford, tahun 1998. Lebih khusus pada bidang politik, menurut Oxford Dictionary of Philosophy, liberalisme politik adalah ideologi yang berpusat pada individu. Artinya, individu dianggap memiliki hak yang sama dalam pemerintahan, hak yang sama untuk dihormati, hak yang sama dalam berekspresi dan bertindak, serta bebas dari ikatan-ikatan agama dan ideologi. Ini dapat kita lihat dalam buku Simon Blackburn, Oxford Dictionary of Philosophy, Oxford University Press, tahun 1996. V.S. Liberalism. Demikian pula dalam konteks sosial, liberalisme diartikan secara berbeda, yaitu suatu etika sosial yang membela kebebasan atau liberty dan persamaan atau equality secara umum. Definisi ini dapat dilihat dalam buku yang dikarang oleh Cody C.A.G., Distributive Justice, A Component to Contemporary Political Philosophy, editors Godin, Robert A., and Pettit Phillips, Blackwell Publishing, 1995, halaman 440. Namun,
Asal-usul paham liberalisme ini bisa dilacak dari Yunani kuno, salah satu elemen terpenting peradaban Barat. Perkembangan awalnya terjadi sekitar tahun 1215 ketika Raja John di Inggris mengeluarkan Magna Carta, yaitu suatu dokumen di mana raja memberikan beberapa hak kepada bangsawan bawahan. Dengan karta ini, maka kekuasaan Raja John sendiri secara otomatis dibatasi. Peristiwa ini dianggap sebagai bentuk liberalisme awal, early liberalism, karena pada waktu itu terjadi perlawanan dan pembatasan kekuasaan pemerintah atau raja yang cenderung absolut. Memang raja dan bangsawan memiliki hak-hak istimewa, sedangkan rakyat jelata tidak diberi kesempatan secara leluasa untuk menggunakan hak-hak mereka, apalagi hak untuk ikut serta dalam mobilisasi sosial yang dapat mengantarkan mereka menjadi kelas atas. Kondisi politik seperti ini didukung oleh sistem ekonomi yang juga didominasi oleh sistem feodal. Kondisi ini terus berjalan hingga abad pertengahan dan menjadi pendorong bagi munculnya faham liberalisme. Perkembangan liberalisme selanjutnya ditandai oleh revolusi tak berdarah yang terjadi pada tahun 1688 yang kemudian dikenal dengan sebutan The Glorious Revolution of 1688. Revolusi ini berhasil menurunkan Raja James II dari England dan Ireland serta James VII dari Scotland, yang kemudian mengangkat William II dan Mary II sebagai raja. Setahun setelah revolusi ini, Parlemen Inggris menyetujui sebuah undang-undang hak rakyat, Bill of Rights, yang memuat penghapusan beberapa kekuasaan raja dan jaminan terhadap hak-hak dasar dan kebebasan masyarakat Inggris. Pada saat bersamaan, seorang filosof Inggris, John Locke, mengajarkan bahwa setiap orang terlahir dengan hak-hak dasar, natural right, yang tidak boleh dirampas. Hak-hak dasar itu meliputi hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu, kebebasan membuat opini, beragama, dan berbicara. Di dalam bukunya Two Treatises of Government, John Locke menyatakan pemerintah memiliki tugas utama untuk menjamin hak-hak dasar tersebut, dan jika ia tidak menjaga hak-hak dasar itu, rakyat memiliki hak untuk melakukan revolusi. Namun pada perkembangan selanjutnya, liberal yang lama kemudian menjadi sebuah sikap kelas masyarakat terpelajar di Barat yang membuka pintu kebebasan berpikir seluas-luasnya. Liberal dalam konteks kebebasan intelektual berarti independen secara intelektual, berpikir luas, terus terang, dan terbuka. Akhirnya, kebebasan intelektual pun menjadi aspek yang paling penting dari liberalisme sosial dan politik. Liberalisme agama. Namun,
Secara makna, liberalisme sendiri di Barat mengalami perkembangan yang terus-menerus, sehingga selain menekankan pada hak-hak ekonomi, politik, dan sosial, liberalisme dalam bidang pemikiran merasuk ke dalam pemikiran keagamaan. Liberalisme dalam pemikiran keagamaan terjadi sejak abad ke-17 dan terus berkembang hingga akhir abad ke-18. Liberalisasi pemikiran keagamaan yang penting dicatat adalah Revolusi Prancis pada tahun 1789 yang di dalamnya terdapat tuntutan kebebasan mutlak dalam pemikiran, agama, etika, kepercayaan, berbicara, pers, dan politik. Prinsip-prinsip Revolusi Prancis itu akhirnya dianggap sebagai makna carta liberalisme. Konsekuensinya adalah penghapusan hak-hak Tuhan dan segala otoritas yang diperoleh dari Tuhan, penyingkiran agama dari kehidupan publik, dan menjadinya bersifat individual. Selain itu, agama Kristen dan gereja harus dihindarkan agar tidak menjadi lembaga hukum ataupun sosial. Maka sejak itu dunia Barat terobsesi untuk membebaskan diri mereka dalam bidang intelektual, keagamaan, politik, dan ekonomi dari tatanan moral, supernatural, dan bahkan Tuhan. Ciri liberalisme pemikiran dan keagamaan yang paling menonjol adalah pengingkaran terhadap semua otoritas yang sesungguhnya, sebab otoritas dalam pandangan liberal menunjukkan adanya kekuatan di luar dan di atas manusia yang mengikatnya secara moral. Ini sejalan dengan doktrin nihilisme yang merupakan ciri khas pandangan hidup Barat postmodern. Jadi liberalisme pada mulanya adalah faham yang menuntut kebebasan pada bidang politik dan ekonomi, namun berkembang menjadi liberalisme intelektual yang mencoba untuk bebas dari agama dan dari Tuhan. Kebebasan dalam pemikiran keagamaan itu kemudian disebut theological liberalism. Perkembangan liberalisme pemikiran keagamaan ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 fase perkembangan. Fase pertama dari abad ke-7 yang dimotori oleh filosof Prancis René Descartes yang mempromosikan doktrin rasionalisme atau Enlightenment yang berakhir pada pertengahan abad ke-18. Doktrin utamanya adalah A. Percaya pada akal manusia, B. Keutamaan individu, C. Imanensi Tuhan, dan D. Meliorisme atau percaya bahwa manusia itu berkembang dan dapat dikembangkan. Adapun fase kedua bermula pada akhir abad ke-18 dengan doktrin romantisisme yang menekankan pada individualisme, artinya individu dapat menjadi sumber nilai. Kesadaran diri, self-consciousness, itu dalam pengertian religions dapat menjadi kesadaran Tuhan. God consciousness, tokohnya adalah Jean-Jacques Immanuel Kant
dan Friedrich Schleiermacher dan sebagainya. Adapun fase ketiga bermula pada pertengahan abad ke-19 hingga abad ke-20 ditandai dengan semangat modernisme dan postmodernisme yang menekankan pada ide tentang perkembangan nation of progress. Agama kemudian diletakkan sebagai sesuatu yang berkembang progresif dan disesuaikan dengan ilmu pengetahuan modern, serta diharapkan dapat merespon isu-isu yang diangkat oleh kultur modern. Itulah sebabnya maka kajian mengenai doktrin-doktrin Kristen kemudian berubah bentuk menjadi kajian psikologis pengalaman keagamaan, psychological study of religious experiment, kajian sosiologis lembaga-lembaga dan tradisi keagamaan, sociological study of religious institution, kajian filosofis tentang pengetahuan dan nilai-nilai keagamaan, philosophical inquiry into religious knowledge and values. Ini dapat dilihat di dalam buku The New Encyclopedia of Britannica, University of Chicago, 1991, volume 1, halaman 693. Sementara itu pada abad ke-19, liberalisme dalam pemikiran keagamaan Katolik Roma berbentuk gerakan yang mendukung demokrasi politik dan reformasi gereja, namun secara teologis tetap mempertahankan ortodoksi. Sedangkan dalam pemikiran Kristen Protestan, liberalisme merupakan tren kebebasan intelektual yang menekankan pada substansi etis dan kemanusiaan Kristen dan mengurangi penekanan pada teologi yang dogmatis. Ini dapat dilihat http://uk search.yahoo.com search yit aoog web ks9 hdok. Artinya, dengan masuknya paham liberalisme ke dalam pemikiran keagamaan, maka banyak konsep dasar dalam agama Kristen yang berubah. Nicholas F. Geer dari University of Idaho, Moscow, Idaho, dapat dilihat di dalam buku Nicholas F. Geer, Religious Liberalism and the Founding Fathers. Dalam Fetter Cause AD, Two Centuries of Philosophy in America, Oxford, Basil Blackwell Publisher, tahun 1980, halaman 22 sampai 45. Menyimpulkan, karakteristik pemikiran tokoh-tokoh liberal Amerika Serikat adalah sebagai berikut. Pertama, percaya pada Tuhan, tapi bukan Tuhan dalam kepercayaan Kristen Ortodok. Karena Tuhan mereka tidak ortodok, maka mereka seringkali disebut ateis. Ciri-ciri Tuhan menurut kitab suci dan doktrin agama sebagai person dengan sifat-sifat khusus ditolak oleh kelompok liberal karena mereka lebih menyukai konsep Tuhan yang diambil dari akal manusia. Tuhan dalam kepercayaan ini dianggap tidak mengetahui kehidupan manusia secara detail dan tidak mencampuri urusan individu manusia. Perkembangan ini seakan menggambarkan perubahan keyakinan orang Barat yang sebelumnya percaya God created man telah berubah menjadi man created God.
Kedua, kaum liberal memisahkan antara doktrin Kristen dan etika Kristen. Dengan mengurangi penekanan pada doktrin atau kepercayaan, mereka berpegang pada prinsip bahwa Kristen dan non-Kristen harus saling menerima dan berbuat baik. Seseorang menjadi religius bukan hanya afirmasi terhadap dogma, tapi karena etika dan perilaku moralis seseorang. Inilah yang membawa kelompok liberal untuk berkesimpulan bahwa orang ateis sekalipun dapat menjadi moralis. Ketiga, kaum liberal tidak ada yang percaya pada doktrin Kristen Ortodok. Mereka menolak sebagian atau keseluruhan doktrin-doktrin Trinitas, ketuhanan Yesus, perawan yang melahirkan, Bible sebagai kata-kata Tuhan secara literal, takdir, neraka, setan, dan penciptaan dari tiada, creatio ex nihilo. Doktrin satu-satunya yang mereka percaya selain percaya akan adanya Tuhan adalah keabadian jiwa. Keempat, menerima secara mutlak pemisahan agama dan negara. Para pendiri negara Amerika menyadari akibat dari pemerintahan negara-negara Eropa yang memaksakan doktrin suatu agama dan menekan agama lain. Maka dari itu, kata-kata Tuhan dan Kristen tidak terdapat dalam undang-undang. Ini tidak lepas dari pengaruh tokoh-tokoh agama liberal dalam konvensi konstitusi tahun 1787. Kelima, percaya penuh pada kebebasan dan toleransi beragama. Pada mulanya toleransi dibatasi hanya pada sekte-sekte dalam Kristen, namun toleransi dan kebebasan penuh bagi kaum ateis dan pemeluk agama non-Kristen hanya terjadi pada masa Benjamin Franklin, Jefferson, dan Madison. Kebebasan beragama sepenuhnya berarti bukan hanya kebebasan dalam beragama, tapi bebas dari agama juga. Artinya bebas beragama dan bebas untuk tidak beragama. Barat sendiri melihat masalah liberalisme dari kacamata dikotomik yang membandingkan secara kontras antara dua hal, konservatisme dan liberalisme. Yang pertama cenderung mengutamakan berdirinya institusi, tradisi dan nilai-nilai, dan percaya bahwa tanpa itu semua akan mengakibatkan kekacauan sosial. Konservatisme juga dianggap merendahkan manusia karena percaya segala yang baik hanya datang dari Tuhan. Kaum konservatif cenderung melihat manusia sebagai statis dan melihat manusia hanya dalam dua kutub, pejuang Tuhan dan pejuang setan. Sementara liberalisme dianggap lebih bersikap positif terhadap manusia, kemampuannya dan kesempurnaannya. Manusia dianggap makhluk yang terus berkembang sifatnya, pemahamannya, dan moralitasnya. Manusia karena itu dianggap mampu menentukan kehidupan mereka sendiri, dan karena itu segala perbuatan manusia adalah milik individu yang tidak boleh dicampuri oleh lembaga atau orang lain. Liberalisme menekankan pada hak-hak individu, menentang kekuasaan dan otoritas resmi. Di sini pengaruh kultur barat modern dan postmodern yang individualistis begitu nyata dan radikal.
Karena radikalnya itu, mereka percaya bahwa manusia mampu menjadi segala sesuatu menjadi lebih baik. Jadi sejatinya liberalisme dalam bidang sosial dan politik dalam peradaban barat telah meminggirkan agama atau memisahkan agama dari urusan sosial dan politik secara perlahan-lahan. Agama tidak diberi tempat di atas kepentingan sosial dan politik. Faktanya, memang ketika liberalisme masuk ke dalam pemikiran keagamaan Kristen Katolik dan Protestan, ia telah mensubordinasikan gereja ke bawah kepentingan politik dan humanisme, serta mengurangi pentingnya teologi dalam bidang-bidang kehidupan. Maka dari itu, dalam liberalisme pemikiran keagamaan, masalah yang pertama kali dipersoalkan adalah konsep Tuhan atau teologi, kemudian doktrin atau dogma agama. Setelah itu mempersoalkan dan kemudian memisahkan hubungan agama dan politik atau sekularisme. Akhirnya, liberalisme pemikiran keagamaan menjadi berarti sekularisme dan dipicu oleh gelombang pemikiran postmodernisme yang menjunjung tinggi pluralisme, persamaan atau equality, dan relativisme. Gambaran di atas menunjukkan bahwa liberalisme baik dalam bidang sosial dan politik serta pemikiran keagamaan merupakan tren yang dominan di barat saat ini. Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History and the Last Man bahkan mengemukakan tesisnya bahwa the principle of liberty and equality underlying the modern liberal state had been discovered and implemented in the most advanced countries, and that there were no alternative principles or form of social and political organization that were superior to liberalism. Liberal societies were, in other words, would therefore bring the historical dialectic to a close. Ini dapat dilihat dalam buku Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, Avon Book, New York, tahun 1992, halaman 64. Artinya, prinsip-prinsip kebebasan dan persamaan yang mendasari negara liberal modern telah ditemukan dan diimplementasikan pada negara-negara maju, dan tidak ada prinsip atau bentuk alternatif organisasi sosial dan politik yang lebih superior daripada liberalisme. Dengan kata lain, masyarakat liberal akan mengakhiri dialektika sejarah. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa wajah peradaban barat yang liberal itu merupakan bentuk final dan ideal dalam sistem sosial dan politik serta keagamaan barat. Tidak ada sistem lagi yang sebaik liberalisme sesudah ini. Kini paham liberalisme di bidang politik, ekonomi, dan keagamaan merupakan sistem final kehidupan sosial di barat itu diekspor ke negara-negara dunia ketiga, termasuk ke dalam dunia Islam. Jamaah sebangsa dan setanah air, inilah bagian pertama kajian kita hari ini tentang liberalisme pemikiran Islam, tantangan pemikiran Islam. InsyaAllah pada tayangan YouTube berikutnya akan kita kaji dan kita lanjutkan kajian ini
dengan pembahasan bagaimana liberalisme pemikiran disebarkan. Semoga tayangan YouTube kali ini dapat memberi wawasan bagi kita liberalisme dalam pemikiran Islam agar kita berhati-hati dalam memahami ajaran Islam. Segala kekurangan mohon maaf kepada Allah juanya kami mohon ampun. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.